Hotel, Royal Krakatau Hotel. Early present, Mr. Doni Wijaya, piano. Wih, mantap nih Mas Doni. Ada Pak Fadil lagi, ada Pak Dana, ada ini kalian pantas mati masih nggak bunyi ukurannya bro. Aduh, bayang. Jauh dari mic, Pak. Mas, ini asik banget main lagu apa tadi? Ini tadi sebenarnya salah satu lagu dari Joplin. Oke. Nah, gitu kan. Saya Ini tadi Maple gue Leaf. yang tuh di luar tuh, wah ini asik banget nih piano nih. Rupanya Mas Doni Wijaya. Ngomong-ngomong boleh dong kita ngobrol ya? Ngobrol apa dulu nih? Ngobrol musik. Bisa ngobrol yang itu nggak enak. Tapi Kita ngobrol musik. ngobrolnya ada mereka-mereka gimana? Nggak enak? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? nggak ada yang rahasia. Kita laki-laki yang nggak punya rahasia. Oh, siap. Asik. Di sofa panas. Oh, Nah, podcast sofa sofa panas. kalau saya pakai ini boleh nggak? Boleh. Biar nggak pakai Cuman panas. piano nggak bisa dibawa nih. Oh, gitu. Udah disediain sofanya, warna Oh, biru gitu. tapi panas. Ya kan? Oh. Lihat aja tuh kaosnya. Kalian pantas mati. Panas ini. Oke, siap, Oke, siap. kita ngobrol lah, kita ngobrol. Siap. Sopa panas, jangan kemas. Sopa panas, jangan lemah. Oh, di sopa panas. Oke, sofa panas lah. Kasih. Main. Mati saja. Ini lagu tentang sopa panas. Yo, sopa panas bikin gemas. Sopa panas bisa ganas. Sopa panas jangan cemas. Sopa panas jangan lemah. Sopa panas. Kasih. Ayo Mas Doni sini Mas Doni, kita ngobrol. Ini biolanya sampai ngilu saya dengerinnya. Aduh. Ini taruh sini aja, Pak ya. Taruh aja situ. Monggo. Lewatin sini juga nggak apa-apa nih. Siap. Ya, oke. Kita pakai dulu nih. Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Soal Panas. Persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti, tetap dari Studio Cilegon, Banten. Nah, ini hari asik nih. Narasumber kita ini yang disebut dengan seniman asli, musisi, segala macam alat bisa dimainin. Ini manusia yang unik. Saya sebut sebagai multitalenta untuk musik ini, karena segala macam instrumen beliau ini bisa dimainkan. Seorang guru musik, kalau bapak saya bilang dulu almarhum, berbahagialah manusia yang hidup dari hobinya. Ah, ini salah satunya nih, hidup dari hobinya, main musik. Narasumber kita, Mas Doni. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas. Waduh, mantap. Mas Doni siapa panjangnya? Doni Wijaya. Doni Wijaya. Asli Cilegon? Saya lahir di Kediri, Jawa Timur. Oh, ini cucunya Prabu Brawijaya. Jayaboyo. Joyoboyo. Ya kan? Titisannya saya itu. Titisan Prabu Brawijaya ya. Wah, pantas bisa main segala macam. Ini alat musik ini ada saksofon, ada biola, ada akordeon ya. Ya, Akordeon, ada klarinet, ada konga, ada bass nih. Ini bass. Ya. Lu bisa nggak mainnya lu?
Bisa dikolonin, Pak. Kalau banjir buat perahu nih. Kalau banjir buat perahu. Iya, bisa. Gila. Tadi kita udah ini Mas Doni, kita udah opening tadi kan. Ya. Opening dengan lagu yang asik tuh. Aduh, saya ingat di Amerika tuh lagu tuh. Alah. Ingat di Las Vegas tuh. Aduh, intro yang bagus banget tuh buat opening. Ya kan, masuk kita pakai ukulele lagi tadi. Pakai biola tadi. Masuk kemari jalan sambil ayunan biola dari Mas Doni. Sampai di sini kita jam session tadi main rame-rame, meskipun agak ngacak tapi asik gitu kan, ya kan? Oke. Teman-teman juga para kameramen tadi agak joget-joget tuh, joget-joget sebel tapi. Agak ya. Oke, Mas Doni, kita ngobrol nih. Siap. Mas Doni Wijaya main atau bisa main segala macam alat musik. Saya sebut sebagai manusia musik Indonesia, salah satu yang dimiliki Indonesia. Setuju nggak? Boleh nggak saya sebut sebagai manusia musik MMI? Terlalu itu, Mas. Terlalu ya? Iya, terlalu. Terlalu apa terlalu? Jangan terlalu lah. Sebenarnya banyak kok teman-teman praktisi musik ya, pelaku musik di belahan Indonesia itu ya. Nggak usah sampai ke luar negeri. Di Indonesia saja sebenarnya banyak yang multi play ya kan, jadi dia bisa bermain banyak alat musik, tidak hanya satu saja, banyak. Ya, cuma banyak, tidak terekspos. tapi salah satunya Mas Doni. Ya. Termasuk juga tuh Joffrey juga salah satu manusia musik. Cuman belakangan dia sering pakai kacamata itu. Black Magic Woman. Ya. Mas Doni, bisa nggak tolong ceritain apa sih sejarahnya dulu, gimana kok ini segala macam alat dibawa di studio dan Mas Doni bisa mainin semua ini, awalnya gimana sih? Sebenarnya karena saya suka ya, awalnya karena saya suka main musik dan saya memang saya tidak pernah mengikuti sekolah musik, tidak ada background formal di musik. Ya. Oke, formal di musik nggak pernah ikut? Tidak pernah ya, jadi entah itu kursus atau sekolah musik atau kuliah itu pun enggak ya. Jadi otodidak nih? Otodidak ya, saya memang belajar, tapi otodidak ya, bener ya. Jangan salah, ada banyak teman-teman yang mereka mengaku sebagai otodidak tapi sebenarnya mereka enggak otodidak. Jago-jago juga ya? Bukan, artinya gini, banyak teman-teman yang bilang aku hanya otodidak, seolah-olah mendiskreditkan kata otodidak itu, ya kan? Oke. Aku nggak sekolah musik kok, aku cuman otodidak, ya gitu kan. Jadi aku cuman bisa gini. Kenapa? Ada apa dengan kata otodidak? Otodidak itu bukan dosa, bukan salah, bukan kriminal. Kenapa kamu pesimis? Dan tidak menurunkan level juga ya sebetulnya. Nah, iya kan? Asalkan bener otodidak, mengajar, mendidik sendiri. Bukan hanya gelinding loh, asal gelinding ya. Kalau asal gelinding sebenarnya itu bukan otodidak. Ya kan? Kan banyak teman yang bisa ngawur didak. Ya, kan aku kunci C itu begini, jadi ya pokoknya ini C. Kronologinya kenapa kok ini C? Ya pokoknya aku taunya gitu, aku kan otodidak. Itu bukan otodidak sebenarnya. Atau anggap sajalah, sebut saja itu otodidak pasif. Gitu ya. Atau itu semua gue gitu ya. Tapi kalau memang otodidak itu ada sisi menggali. Jadi dia kaji semua sendiri ya. Iya, dikaji. Terus kemudian dari buku ini, buku itu, dari software Tanya ini, sana, tanya sini. sharing sana, sharing sini. Lihat sana, lihat sini ya. Nah, akhirnya tahu persis bahwa ini misalnya chord gitar gitu ya. Kronologinya ini kok jadi C7 bagaimana? Padahal ini C mayor, terus C minor kenapa begini? Oh, berarti D minor begini dong. Secara teori kan kelihatan tuh. Nah, gitu loh. Kalau dia nggak sampai ke situ ya berarti bukan otodidak. Dia tidak ada menggali. Gitu ya, hati-hati. Ya, akhirnya nanti banyak teman-teman yang bilang otodidak padahal dia sebenarnya nggak otodidak. Atau otodidaknya pasif, hanya nemu doang ibaratnya kan gitu, gelinding gitu. Ya, bukan itu sebenarnya. Ya, itu kan hanya istilah sebetulnya. Iya. Istilah. Karena banyak yang otodidak tapi dia jadi expert di situ. Karena otodidak itu jadi expert gitu loh. Nah, itu Iya harusnya. Iya kan? Ya kan, harusnya kalau dia bilang otodidak itu benar-benar dia menggali dan menggali sampai benar-benar dia ini toh gitu. Ya. Sama di bidang olahraga juga gitu. Banyak atlet-atlet yang disebut ini bakat alam gitu kan. Bakat alam, tapi karena bakat alam itu dia seriuskan,
dia baca buku, dia tanya pelatih sana, pelatih akhirnya jadi atlet beneran dan jadi jagoan gitu loh. Betul. Ya Nah, kan? dan kita tahu bahwa musik ini kan juga adalah seni. Seni itu juga ada semacam gift ya, gift dari Ya, Tuhan kepada seseorang. Ya. Ya kan? Kalau seseorang sudah diberi gift itu, ya diberi bakat itu, ya kan, itu memang harusnya dia bisa melakukan itu walaupun tanpa paham itu teori-teorinya begini, ya kan, logikanya udah masuk, udah jalan di situ, ya gitu. Dan itu nggak salah, Iya, iya. boleh. Jangan merasa minder kalau kamu tidak tahu istilah-istilahnya, tapi kamu bisa memainkannya dan benar, bunyinya benar gitu kan. Jangan malu, jangan pesimis gitu. Ya contohnya kayak Mas Doni kan. Mas Doni kan seorang otodidak, tapi akhirnya jadi guru musik gitu loh. Ya kan? Jadi itu ya. Kan pemahaman orang kalau guru musik tuh pasti ini lulusan akademi musik mana gitu. Ya, betul. Kan ada pendidikan formalnya lah. Betul. Ini lulusan kursus musik di mana, ini Betul, muridnya siapa gitu kan. Biasanya kan Makanya gitu. karena dari situ saya juga menulis buku-bukunya, buku-buku untuk anak-anak yang les di tempat saya juga buku dari yang saya tulis sendiri gitu. Jadi not baloknya, not angkanya semuanya itu saya tulis sendiri juga gitu. Itu juga satu ini loh, satu apa namanya nilai plus tuh seorang otodidak bisa baca not balok juga gitu loh. Ya. Ya kan? Ya, karena semua itu sudah ada teori-teori baku yang sudah dibakukan, ya kan. Kita tinggal membacanya, tinggal mempelajarinya, menerapkan, mencobanya, terus udah aplikasi. Oke. Nah, gitu. Lalu gini, saya dengar Mas Doni juga punya ensemble ya, Ya, semi orkestra gitu ya. ya. Nah, itu gimana itu apa namanya sejarahnya kok sampai punya ensemble gitu, terus tampil di mana-mana gitu. Ini kalau untuk saya kasih namanya CSDS Ensemble. CSDS ensemble. Ensemble itu CSDS itu gampang saja, itu singkatan dari Cilegon, Serang dan sekitarnya. Oke. Jadi Cilegon, Serang dan sekitarnya. Ingat-ingat tuh, Anda para penggemar musik ya. Jadi kalau mau bergabung dengan CSDS, Cilegon, Serang dan sekitarnya, hanya untuk Anda penggemar musik. Ingat loh, musik itu bahasa universal. Jadi siapa aja boleh main musik. Ini belajar sama beliau nih. Nah, di Mas Cilegon Doni ini. Serang, kenapa saya kasih nama itu? Supaya ini pesertanya adalah orang-orang Cilegon, Serang dan sekitarnya aja dulu lah, gitu kan. Dan sekitarnya itu macam-macam kan, bisa Merak, bisa Bojonegara kan gitu kan. Nah, itu sekitarnya boleh. Dan memang teman-teman yang penyuka musik, walaupun mereka bukan musisi, ada juga mereka yang ibu rumah tangga, ada juga yang sopir taksi, macam-macam. Tapi kadang-kadang mereka pengen bermusik itu kalau harus ke kafe atau nightclub, manggung di mana kan kurang pas gitu, merasa gitu kan. Nah, inilah wadahnya. Itu loh, saya kasih kesempatan, ayo kita bermain musiknya di sini. Yang mereka yang belum bisa tapi pengen, khususnya untuk string section ya, string itu alat gesek ya, atau brass ya, alat tiup gitu. Bagi mereka yang belum bisa tapi pengen dan mau, silakan datang. Ya, silakan datang ke CSDS. Silakan bergabung ya dengan CSDS ya. CSDS itu di tempat saya di Serdang itu ada di Google Map, nanti bisa diiniin. Nah, itu setiap hari Minggu sore. Ya. Oke. Dan yang belum punya alatnya pun, ya jangan Disediakan khawatir, juga? pakai yang ada dulu. Ya, di tempat saya kan ada beberapa yang tua-tua. Oh, kirain dikasih gitu enggak? Dikasih pinjem. Dikasih pinjem. Soalnya apa? Dengan mereka nanti terus sudah bisa, akhirnya kan seneng. Punya rezeki terus beli. Alatnya nanti yang tadi bisa dipakai sama temen yang lain lagi yang datang newcomer. Nah, yang lain lagi bisa datang lagi. Jadi bergantian terus. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dikasih terus habis, kalau mereka bertanggung jawab, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka tidak bisa bertanggung jawab dan meneruskan, ya gimana? Karena memang, kenapa saya melakukan ini? Kadang-kadang ada banyak teman yang, masa sih lu Don sampai segitunya, gitu ya. Bener, karena dulu saya dibegitukan sama orang. Pada saat saya pengen belajar biola, waktu masih SMA dulu, mikir tuh belajar biola di mana, mau di kampung ya kan saya kan. Ingat ada grup keroncong, saya samperin itu grup keroncongnya itu. Saya ngeliatin aja bapak yang main biola gitu kan. Saya liatin gitu kan. Seru main biola. Suatu ketika saya main ke rumah si bapak ini gitu kan. Ya, sore-sore gitu kan, sekitar jam Isya lah ya, habis maghrib gitu main.
ngobrol-ngobrol bla 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 diceritain, oh biola itu begini nih Don, lihat tuh ada senarnya ada 4, terus ada cagaknya di sini, terus di sini begitu, itu fungsinya buat begini, itu nggak boleh dilem, itu kalau begini, nah pokoknya diceritain, terus diceritain bagaimana cara main, cara pegang gitu kan. Oke, in the end sekitar jam 9 lewat, saya pamit, Pak, udah malam, saya besok mau sekolah, gitu kan, saya pamit dulu. Tiba-tiba mukanya agak gimana gitu doang. Nah, gimana Pak? Nah, kamu nanya macam-macam tadi itu udah dijelasin, cuma pulang gitu doang. Emang kamu sudah punya? Gitu. Kamu udah punya? Ya, belum. Nah, terus mau nyobanya di mana? Ini bawa pulang sana. Oke. Gitu loh, sampai segitu waktu itu gitu. Pengalaman yang saya alami seperti itu. Emang kamu udah punya? Tapi ngomong-ngomong, supaya suasana podcast kita agak segar ini, boleh juga nih, saya tertarik dengan tadi Mas Doni bilang keroncong gitu. Saya salah satu penikmat keroncong. Saya nggak tahu nih, ada generasi muda di sini, Jofri ini bisa nggak nih keroncong nih? Kurang bisa. Kurang bisa? Ngikut-ngikutin gitu nggak bisa? Ini nih, ada salah ini satunya. pakai ukulele nih. Ya ini ada salah satunya ya. Coba Mas, kira-kira apa tuh? Nah, ini kalau di keroncong, ukulele yang seperti ini tipenya cuk. CUK ya, cuk ya. Cuk yang nilon 3 senar. Ya. Ini settingannya 3 senar yang bawah. Kalau kayak gitar gitu, ini 3 senar yang bawah saja. Jadi C tinggal 1 saja gini. Ini C. Ini F, berarti kan? G-nya tinggal tarik. Jam session dong, coba jam session. Itu 3 senar ya? Ya, 3 senar. Coba. Kalau saya pernah ini tapi 4. Ya, cobain dulu. Bentar Bos. Nah, ini jago nih. Ya, biar ada kolaborasi lagi. Ini, lu jangan mati dulu, kaosnya aja mati. Nah, terus ini yang ada titiknya ini, coba bunyi ini yang tadi. Ya, jreng kenceng jreng. Nah. Wah, ini lebih hidup lagi nih. Jadi lagu nih. Wah, dia top juga nih. Oke, Bos. Ini dia keroncong tetap segar nih. Coba ya. Ini aja nih. Main 2 dong. Enggak gitu aja. Jadi gantian ya. Di mananya? Nah, yang ada titiknya tadi itu kayak Ini? D, ya, kuncinya kayak D. Kayak kunci D biasa. Nah, gitu. Di tengah enggak? Nah. Ini benar. Nah, ya di situ. C-nya di situ. Berarti. C. Asik deh. Terus, hey Jude, don't let me down. Kita ngobrol lagi Mas, kita ngobrol lagi. Ya. Ini cuma sebentar doang, awal jadi udah, ya kan? Lagi bro. Asik. Nah, jadi minimal kan udah nyicipin keroncong. Ya. Jadi kayak Mas Doni itu apa namanya? Kayak gitu tadi. Berunding sebentar udah jadi ya, satu lagu tuh udah. Ya, itu bukti bahwa sebenarnya musik itu nggak susah. Jadi Ya setuju ya kalau ada istilah musik itu adalah bahasa universal. Bahasa universal. Harus dan bisa dan Betul. harus dan dapat disenangi oleh semua orang ya. Betul. Ya, Karena kayak gitu. nggak susah ya. Asalkan mau, ya kan, asalkan mau belajar, coba, lakukan, terus gali terus pasti nanti akan bisa macam-macam. Karena semua alat musik yang ada di sini itu teori-teorinya sama. Sama ya. Sama. Kalau nggak sama nggak mungkin bisa dipakai buat main bareng. Ini kalah tukang sulap nih. Ini ada mouthpiece-nya. Ini buat itu apa? Brass, alat musik yang brass
brass section ya. Oh, buat trompet ya ini ya? Ya, kalau ini termasuk saxophone ini termasuknya ke woodwind. Pengembangan dari suling. Makanya dia woodwind termasuknya kan. Ada reednya, ada bambunya, sumber bunyinya. Nah, kalau ini brass itu begini bolong doang begini. Jadi sumber bunyinya dari bibir. Gitu. Bibirnya harus getar. Nah, gitu. Gitu. Coba aku pinjam yang ini yang panjang yang kayak ska itu yang kayak Ini? ska. Ya. Ini trombon. Ini trombon ya? Trombon. Trombon. Nah, Kalau saya ngelihat orang main trombon tuh ngeri juga tuh. Kayaknya agak-agak makan energi juga. nah ini kalau dibunyiin bibir yang main, walaupun dia tidak digerakin, nadanya frekuensinya bisa beda-beda, ya kan? Kalau diginiin, makin panjang berarti makin rendah. Lebih rendah. Ya kan? Gitu ya? Wah, kenceng ini. Kenceng ya? Kaget nggak? Kaget tuh? Ini gimana sih? Aduh. Nah, ini Dadakan soalnya, nggak ngomong. Kayak bus malam ya? nah itu trombon. Yang biasanya teman-teman ska ya pakai itu ya, trombon. Itu tadi. Jadi Kalau yang klarinet tuh kayaknya asik tuh ya? nah, kalau klarinet dia termasuk kelompoknya saxophone. Saxophone. Karena ada reednya, Oh. ada bambunya, ada membran bambunya ini. Ya. Ini sama kayak saxophone karena pengembangan dari seruling. Sama Oke, kayak oke. makanya ada banyak tombol-tombol di sini. Lebih adem suaranya. Ya, daripada saxophone ini. Iya. Topet lagi yang tadi yang trombon tuh. Waduh, ngegas banget tuh suaranya. Anak gajah itu, anak gajah itu. Nah, perbedaan bass betot ini, istilahnya kan bass betot nih, sama bass gitar apa, Mas? Bedanya kalau ini kayu, bentuknya kayu gede begitu. Kalau bass elektrik kan dia nggak perlu pakai bodi yang Teori gede. mainnya beda? Akhirnya jadi berbeda. Tapi kalau teori hitungan teori musikalnya sama. Sama ya? Ini sama kayak bass juga, gitu. Oke. Dan apa namanya letak tuningnya sama kayak bass elektrik. Cuman zaman dulu kan belum ada pick up elektrik. Pengeras suaranya itu, ya makanya butuh ruang resonansi yang besar untuk nada rendah. Dibikinlah seperti ini, gitu. Oke, pertanyaannya kenapa alat seperti bass betot, trombon, itu banyak saya lihat di para musisi jazz? Ya karena yang make mereka. Coba kalau teman-teman dangdut pada make begini, Seru kali ya? seru juga, boleh juga. Oh gitu, jadi nggak harus ya? Tidak harus. Oh, alat ini jazz, alat ini pop, ini enggak ya? Nggak ada Boleh. gitu-gitu? Ini yang beginian buat qasidah juga bisa. Gitu. Oh gitu. Jadi ini semua hanya alat. Ya, hanya alat. Tapi bisa masuk Terserah semua mau dipakai. genre bisa masuk. Mau dipakai buat apa gitu loh. Kayak alat-alat di dapur mau dipakai buat masak apa? Boleh. Iya kan? Oven itu apakah hanya untuk oven tepung? Enggak. Iya kan? Iya. Apapun boleh, ya kan? Iya, Apapun iya. dipakai buat masak pun apapun boleh. Ini semuanya dipakai buat genre apapun boleh gitu loh. Bisa. Jangan dikotak-kotakin. Katanya universal. Iya. Iya kan? Nggak, Gitu. karena gini, ini kan dari mata aja gitu, apa yang saya lihat gitu. Oh kalau musisi jazz tuh, itu pasti saya ketemu tuh trombon, Ya. bass betot gitu kan. Ya, ya.
Tapi kalau di pop tuh belum pernah saya lihat pakai trombon orang gitu. Dia pakai trombon atau pakai bass betot gitu. Ya. Saya nggak tahu, mungkin ada tapi saya nggak pernah lihat ya. Ya. Ya itu mungkin karena teman-teman pemain trombon nggak suka ngepop mungkin. Atau sebaliknya teman-teman pop itu nggak melirik trombon untuk dimainin dalam Salah satu lagi ini akordeon ini. Akordeon, Ini juga jarang saya lihat. Ya. Iya kan? Lu bisa main ini? Nggak bisa? Lu bisa loh. Lu bisa dong. Lu biasa pegang-pegang apa? Itu mah lain lagi, Pak. Mau kita coba ya pengenalan juga ya. Mencet-mencet begini nih apa nih mencet-mencet begini? Ini juga nggak gampang dimainnya nih. Soalnya tombolnya banyak banget tuh. Ini berat juga nih, Pak. Berat emang. Berat. Lumayan. Dibanding dengan saksofon ya, ini sedikit lebih berat. Sejam pakai ini pegel juga kayaknya. Woi, terjun payung. Nah, ini memang alat-alat yang Yang spesifik ya. ya Unik. unik, terus apa namanya itu jadul ya. Tapi sampai sekarang pun juga masih dipakai. Chordnya. Iya. Ini buat melodi, ini buat chord, ini buat Mas, saya mau nanya ini sekian banyak instrumen ini pasti ada yang menciptakan kan? Ini orang-orang nih apa ya? Latar belakangnya kok bisa menciptakan alat-alat musik begini banyak variasinya? Itu apa yang terfikir di kepalanya tuh? Gua mau bikin ada ini aja deh kayak begini nih. Ada biola, ada ukulele, ada cello, ada bass betot. Ah, ini semua yang pakai senar tuh udah banyak banget tuh. ya. Ya kan ada gitarnya si Joffrey itu. Ya kan yang tiup juga gitu, ada saxophone, ada klarinet, ada trompet, ada trombon. Betul. Ini juga gitu konga juga macam-macam nih. Ya kan ada tam-tam, ada Kalau kayak gini, ini kan sebenarnya sama seperti pianika yang ditiup tuh. Ya pianika, dia sistem bunyinya kayak gitu. Ada lidah-lidah ininya. Yang lebih sederhana lagi, ini masih satu rumpun dengan ini. oh harmonika. Ya kayak gini kan misalnya. Asik. Sofa panas, masih bisa pakai itu. Ya. Nah, jadi ini Yo, Nah, gitu. Dia yang bingung ntar. Bisa dong. nah, kapan-kapan Ribet, lu bos, tugas lu ribet. ya. Jadi ini pianika ya harmonika, pianika, terus kemudian akordeon itu satu rumpun. Oke. Nah, gitu. Kalau tadi cello, biola, ya kan, kemudian bass ini yang seperti ini itu juga satu rumpun. Tahu nggak mas sejarahnya? Kok tercipta alat-alat begini banyak ini sejarahnya Kalau gimana sih? sejarah detailnya sih belum sempat saya cari ya, belum sempat saya cari tahu, ya kan. Tapi yang jelas bahwa masing-masing itu punya warna sendiri-sendiri dan diciptakan dengan fungsi yang berbeda-beda, gitu kan. Ada warna dalam bunyi-bunyian, dalam ilmu bunyi-bunyian aransemen atau musik gitu ya. Itu kan ada yang butuh bunyi dari gesekan, bunyi dari pukulan, ya kan? Ada bunyi dari sentuhan, Sentuhan, ya. kayak gitu. Jadi macam-macam kan. Nah, makanya diciptakanlah akhirnya bermacam-macam Alat itu ya. instrumen ini dengan berbeda-beda cara, ya kan? Walaupun sebenarnya secara teori musikalnya, Sama. misalnya do sama dengan C itu ini, do sama dengan D begini, sama semuanya, Sama ya. gitu. Kayak Nah, gitu. saya dengar Mas Doni tidak hanya pandai mainkan alat-alat musik, tapi juga buat alat-alat musik. Ya, saya Karena juga, saya mampir di workshop tuh saya lihat lagi bikin piano lah, bikin bukan lah. keyboard lah. Kalau bikin piano mah itu luar biasa itu belum. Itu jauh karena Nah, yang tadi malam saya lihat itu apa? Oh, kalau itu hanya modifikasi. Rebuild, saya rebuild. Piano modifikasi ya? Ya, saya rebuild. Jadi piano-piano tua
saya rebuild, saya bangun ulang ya kan. Terus nanti kalau misalnya ada yang berminat sesuai harganya kirim gitu. Kalaupun belum laku ya dipakai anak-anak kursus. Ya, teman saya langsung pesen ukulele itu semalam tuh. Ya. Dia coba ukulele langsung, aduh nih itu emang dia agak-agak norak. Selo juga saya bikin. Sorry bro. Oke siap. Nah satu nih yang belum dicobain nih contoh. Yang bass ini ya? Ya. Bass betot ya? Awas mas. Ya oke. Nah ini lu bisa ngejam nih. Da 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 da. Biba belula, hey, she's my baby. One for the money, gitu kan? Two for the shoes, nggak tahu tuh lagi apa. Asik, hai gila. Emang musik bikin kita jadi tergoda. Teorinya juga sama, jarak mana yang harus setengah. Tapi ini nggak ada, kalau gitar kan ada, Iya. ada putih-putih tuh. Ada fret. Ada fretnya. Ini kayak gini, misalnya do, re, mi, fa, tuh jaraknya kan dikit. Kan do, re, mi, fa, tuh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tuh, si kedua jaraknya sedikit kan. Tapi ini bukan kawat ya? Bukan, ini Bukan. nylon. Nelen ya? Cuman bahaya juga main beginian bos. Kalau kejepret sedang juga. Lagi dangdung, pret. Waduh, gawat ini. Bisa ribet lo main, wah apaan ini. Kalau gitar kan bisa dikontrol, pegang begini. Kalau gitar pas betot, lagi dangdung, lagi asik-asik ke penonton, atau jepret kan. Aduh, awal gelap nih katanya. Padahal ini tadi coba kalau semuanya bunyi bareng gitu loh, oh, seru itu. Iya, ini segede banyak alat kalau bunyi semua nih. Oh mantep itu. Ya kan? Iya. Mantap. Kapan bro kita bunyiin bareng bro? Nah, Ajak teman-temannya sini. Iya dong. Ada, dia punya band nih. Band di sini nih. Apa, mau mulai masuk dapur rekaman ya? Ya. kebetulan juga baru Pak di sini Pak. Oh gitu. Jadi lagi nyari teman-teman. Ya. Iya. Ini mesti sering-sering datang ke sana. Kalau hari Minggu datang dong. Ya, siap, Minggu siap, sore siap. main. Boleh nanti. Di Largo Iya. Musik ya kan. Nambah ilmu Pak. Iya, ada Pak Faldi segala main juga Pak Faldi. Oh, masalahnya Pak Faldi dari dulu nggak pernah ngomong, jadi baru tahu nih sekarang nih. Aduh, Gerakannya juga kasih tahu lo pakai podcast ini. Itu yang lain juga baru pada tahu tuh ada CSDS. Siap. Iya kan? Nanti mampir. Cilegon, Serang dan sekitarnya. Bukan naik angkutan umum. Ini bicara belajar musik di CSDS yang punya Mas Doni. Siap. Di Serdang ya. Serdang. Gria Serdang Indah ya. Serdang Indah. Ini pun Ini apa nih suara bass? Hah? Oh genteng. Angin. nah, ini pun juga gitu kalau misalnya dibunyiinnya dengan cara yang benar juga enak. Enak ya? Iya. Tadi Bang Ari nggak bilang dulu kalau mau main ini sih. Gak apa-apa tadi kan cuma asal biar rame aja. Nah ini contohnya. Ini kalau nutup begini, bawahnya ketutup, bunyinya gini. Tapi kalau dibuka dikit, ada deg ada gitunya. Oh. Nah ada deg. Gini kan. Hebat! Hey! Samba Brasilia. Aduh. Goyang dia langsung. Oke, mantap. Tahu aja dia. Kalian batas mati kawan. Gila. Tinggal kaki doang yang belum main ya, maksudnya. Semua tangan udah nih. Ya kaki belum dua-duanya nih. Apa lu cari alat yang pakai kaki tuh? Selain bass drum apa ya? Ini di piano aja nanti. Oh di piano ya, oke. Iya, Balik lagi. piano, iya. Kita balik lagi ke piano nanti. Piano. Nah, Mas Doni, kalau di workshop itu saya lihat bikin apa ukulele, terus ada saya lihat ada rangkanya Cello. cello, ada bass betot segala macam. Itu pesanan orang. Ya, ada yang pesan. Sudah ada yang pesan. Itu berapa hari bikin itu?
Kalau Gitar aja dah, gitar. Kalau dihitung berapa harinya, karena saya nggak fokus di situ ya. Jadi yang pesen pun juga saya bilang jangan dikasih deadline ya. Nah, ini seniman nih, kalau seniman begitu tuh. Iya. Iya kan? Emang nggak bisa buru-buru, Pak. Iya, Nah seniman. gitu, karena kan Iya kan? saya ada yang murid yang belajar juga les juga, dia ngajar dulu gitu kan. Kadang pun saya juga nyambi sambil ngamplas, ada anak les piano, ada anak les biola, itu saya sambil ngamplas. Ulang lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk bikin satu unit misalnya kayak cello itu kurang lebih misalnya dihitung terus continue misalnya itu 2 bulan lah untuk satu unit. Lama juga ya? Iya, 2 bulan. Kalau Nah, gitar nunggu gitu? kering-keringnya. Kenapa? Gitar gitu. Ya rata-rata segitu. 2 bulan ya? Nah, nunggu keringnya gitu. Tapi kalau misalnya tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya partai besar ya kan mungkin 2 bulan bisa kita dapat sampai 5 unit bisa, karena kan langsung cetaknya ada moldingnya kan, kita bikin cekrek satu tahap itu bisa langsung 3 Ada unit. ini, ada mereknya. Mereknya Largo. Oh, Largo. Largo. Oh, ini ya. Itu. Oh, jadi kalau beli alat musik merek Largo, ini hasil karyanya Mas Doni. Largo. Ya. Ya kan? Bukan liar agogo. Ngomong aja lagi. Ada yang agogo liar tuh di jalanan sana tuh. Temen-temennya dia nih. Largo. Ya. Itu apa? Ada singkatannya Largo. Largo itu satu istilah dari istilah musik, dinamiknya musik. Kan pernah lihat ada lagu itu yang 4/4 do sama dengan A misalnya gitu, terus ada moderato. Pernah baca kayak gitu. Ya, pernah. Ada allegro. Ya. Ada Ya, largo. benar. Di not balok itu ya. Ya, ada largo. Ya, gitu. Itu dinamik. Soal dinamiknya. Kalau allegro itu kan temponya cepat, sekitar antara 110 sampai 200-an. Itu yang allegro. Tapi kalau misalnya largo itu temponya antara 40 sampai 60. Itu largo. Gitu. Mas Doni, seorang dirijen orkestra. Sebetulnya seorang dirijen itu bisa main alat musik apa enggak? Kalau bisa lebih Karena baik. gini, saya pernah lihat termasuk almarhum Idris Sardi itu. Oh lagi, atau dia berhenti, dia marah, dia banting itu. Lu bisa main nggak? Gitu. Saya pikir, ini orang bisa main nggak nih si dirijennya nih gitu loh. Itu gimana Mas? Apa hanya kuping doang? Ya boleh-boleh saja kalau misalnya dia nggak bisa main pun. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan dia tahu. Gitu loh. Dia tahu. Bukannya ini. Bukannya kalau dia nggak bisa main alat musik, dia nggak tahu dong ada kelemahan di mana setiap alat musik. Nah itu belum tentu yang belum tentu yang dibilang bisa itu ya. Itu nggak tahu. Ya, jadi maksudnya gini, itu bukan hal yang baku. Tidak ada undang-undang yang mengharuskan seperti itu. Seorang dirijen Dan itu bisa main, gitu. bukan hal yang dosa. Tidak ada undang-undang yang begitu, ya kan? Seorang dirijen itu sebenarnya dia kan pemandu, ya, pemberi aba-aba, oke? Ya. Tapi dia tahu musik. Kalau dong. misalnya jelas, bagaimana dia ngasih rambu-rambu kalau dia nggak tahu, ya kan? Seorang pemandu wisata dia pasti tahu jalan yang akan dilalui, ya kan? Titik-titik di mana yang akan dilalui itu ada apa dan sebagainya. Seorang pemandu kan begitu. Ya. Seorang dirijen itu kan juga pemandu dalam bermain musik dari intro sampai ending. Di bagian ini ada di bagian ini si itu bunyi, di bagian sini si itunya yang diem, di bagian sini tuti main bareng semuanya kan gitu kan. Nah, dia tahu titik-titik itu. Iya kan? Panduannya not balok itu ya? Iya, itu semuanya tertulis di sana. Dia tahu bahwa di bagian sini lu diam dulu. Sekian ketuk kemudian baru lu nyautin. Nah, gitu kan. Dia pemandu. Tapi kalau saya lihat dirijen-dirijen tuh, waduh kelakuannya tuh bener-bener ya. Kenapa? Gimana ya? Kalau lagi latihan tapi, mau marah aja bawaannya mereka tuh. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Belum tidur loh katanya.
Gila kata begitu. Tahu kenapa lagi nih? Ya, Entar dulu lihat tangan gue katanya. ya itu supaya musiknya itu utuh. Supaya musiknya utuh. Jadi sebenarnya bermain musik itu tidak sembarangan. Apalagi kalau di dalam ensemble, di dalam bermain bersama, ya grup besar seperti itu, apalagi orkestra, ya kan? Itu nggak boleh sembarangan, ya kan? Jadi untuk harmonisasinya tuh ya. Bukan hanya harmonisasi, ya semua aspek di dalam musiknya itu, gitu kan? Jadi Oke. dinamiknya. Jadi musikalitasnya ya. Iya, jadi utuh semuanya ya. Ada satu bunyi yang tidak seharusnya saja Iya. akhirnya jadi ketahuan, akhirnya jadi menghambat atau merusak. Saya sempat ngeraba-ngeraba. Salah di mana sih nih? Kemarin dulu nih. Ini kan belum tidur lah. Kacau juga. Woi, belum tidur lo. Ya sah-sah saja karena dia sebagai pemimpin kok. Sekarang kalau misalnya seorang komandan, ya kan, komandan peleton gitu, anak buahnya satu peleton ada satu orang yang dia nggak bener aja juga kayak gimana dia? Ya kan kayak gitu. Jadi yang paling Saya enak pernah kesimpulannya kayak teman saya yang namanya Joffrey tuh, ya kan, main sendiri, ngerekam sendiri, jualan juga sendiri. Emang gue pikirin gitu. Yang penting kacamata hitam terus ya. Paling-paling dia nih. Untung udah nggak musim kaset Pak. Kalau musim kaset masih musim kaset sekarang. Ini udah rekaman sendiri. Iya. Iya kan? Udah deh. 1003. Nah, Mas itu saya dengar pengamat musik dari luar, dari Eropa deh. Banyak yang mereka suka dengan musisi Indonesia. Padahal musisi Indonesia menurut saya ada kelemahannya. Musisi Indonesia itu belum masuk kepada apa yang disebut sebagai seorang entertainer gitu. Tapi musikalitasnya keren. Tapi performance-nya ya belum masuk kepada level yang namanya. Coba sebutkan salah satunya siapa? Banyak band-band Indonesia. Coba yang mana contohnya? Kalau main tuh suruh sendiri gitu loh. Banyak yang begitu, komentarnya begitu. Nah, ini orang Indonesia joget-joget tapi suruh sendiri, nggak peduli penonton katanya. Tapi kalau lihat, saya kebetulan lama di Filipina. Filipina tuh kadang-kadang musikalitasnya biasa, sederhana. Tapi dia punya apa namanya frontlinersnya itu, penyanyi-penyanyinya, itu punya jiwa entertaining gitu, komunikasi sama penonton. Itu kelebihan mereka, juga termasuk bahasa Inggris ya, ya kan. Nah kalau di kita nggak bagus jelek tuh sendiri suruh sendiri, gitu loh. Nah, itu sebetulnya kan bisa dipelajari soal itu kan. Bukan soal dipelajari atau bisa dipelajari atau tidak ya. Yang namanya show act tuh. Saya tanya balik nih Om, Bung Ari. Pada saat melihat ada anak-anak kita yang tadi seperti itu dalam artian kurang anu misalnya gitu. Apa yang Bung lakukan terhadap mereka? Ya sebagai penonton saya diam aja. Nah, itu gimana? Ya gimana? Ntar gue sok tahu lagi. Bukan. Harusnya kita yang dianggap sebagai pendahulu, ya, yang lebih dulu, ya ayo kita gandeng mereka. Makanya saya bikin komunitas kayak gitu tadi tujuannya gitu. Supaya kita bisa belajar bersama di situ, sharing bersama, ngasih masukan-masukan kepada mereka, ya. Pada saat kalian perform sebaiknya begini, atau kita ajak, kita contohin, nih lu yang ngiringin gue ya, gue perform gue begini, kan mereka lihat, akhirnya mereka bisa mengcopy apa yang kita lakukan yang menurut kita baik tadi, jangan dibiarin aja. Nah gitu itu ya? Juga banyak pihak-pihak yang kurang care terhadap generasi penerus. Ya kayak gitu tadi, ya udahlah itu bukan anak gue ini. Jangan, itu juga ada adik kita, ya kan? Minggu lalu saya lihat jazz tapi ya. Piano sama nyanyi cewek. Tapi yang main piano juga bisa nyanyi juga. Itu mereka sebut Aljero Indonesia katanya. Main-main saya tepokin ini. Tapi ini bagus, Aljero banget. Dia cuman ya. Ini yang bikin lemah nih Indonesia nih. Nah itu. Tapi kalau di luar kan begitu betul, wow, thank you. Lo lagu apa? Lo mau suka lagu apa? Gue bawain. Ada approach-nya yang kayak gitu kan. Komunikasi gitu. Itu yang harus kita ini attitude.
ya kan, attitude-nya. Jadi teman-teman penggiat musik di daerah kita ini, ya di negara kita ini, ya kalau kita merasa tahu, ya enggak apa-apa, dengan cara yang baik kita bisa. Tapi memang penonton musik di sini juga spontanitas kurang. Gitu, betul. Ya kan, itu spontanitasnya kurang emang. Betul, karena biar bagaimanapun musik-musik yang seperti itu tadi, blues, jazz, kemudian rock and roll, apapun itu, Latin, itu bukan punya kita. Iya benar. Ya kan? Itu bukan punya kita. Sebagus-bagusnya misalnya dia udah canggih main swing dan sebagainya, pasti jiwanya kurang. Gitu loh. Kurang bisa sinergi dengan genre itu. Oke. Gitu. Tapi kan Secanggih-canggihnya teman-teman Indonesia yang main rock and roll, pasti ada rasa yang kurang kalau dibanding sama teman-teman dari barat sana yang memainkan rock and roll itu. Jiwanya memang di sana. Penjiwaan ya. Memang beda dari lafalnya, ya kan? Dari penjiwaan pasti beda, ya kan? Nah, sama ini ya spirit rock and roll gitu tuh. Begitu. Makanya coba begitu kita ajak main keroncong anak-anak muda itu, ya kan? Dia lebih dapat loh. Karena ini Nusantara, ini jiwa kita. Saya lihat di Jogja, itu di Jogja ya? Ya. Lu ikut kan? Nah, itu keroncong ya? Terus sebaliknya, anak-anak muda keren sebaliknya. Ada teman-teman dari negara barat, Eropa dan sebagainya yang memainkan keroncong, menyanyikan lagu-lagu keroncong dengan bahasa daerah dan apa. Bisa mereka. Tapi kayak gitu juga kan, ada kurangnya, kurang sinergi. Ada plus minus ya. Begitu juga sebaliknya, kita mainin jazz kayak apapun, berusaha se-matching mungkin, se-sinergi mungkin dengan genre itu, gak bakal dapat karena suasana iklim dan sebagainya, penjiwaan kita nggak begitu gitu loh. Tapi beda dengan teman-teman musisi Indonesia yang main dangdut, yang main keroncong, main campur sari, bisa total bener-bener ya itu karena jiwanya kita di sini gitu loh. Gitu. Makanya jangan lupa, saya nggak suka bebop, saya bukannya nggak suka reggae, rock and roll. Saya suka. Saya sering memainkan itu juga, ya kan? Tetapi akhirnya saya tahu bahwa biar bagaimanapun aku pengen seperti itu bukan jiwaku. Begitu aku main keroncong, teman-teman langsung melihatnya, Doni, itu Doni keroncong. Alhamdulillah. Ya, Doni keroncong gitu ya? Iya, akhirnya alhamdulillah gue punya identitas. Teman-teman di Facebook juga manggilnya saya juga gitu keroncong gitu kan. Ya gitu. Joffrey, ojo dibanding ke gitu. Ojo dibanding ke, Mas minum dulu Mas. Ya siap. Aduh, minum dulu nih. Jadi begitu tadi. Aduh. Ya. Kita seruput dulu. Aduh. Susah juga nih ojo dibandingkan nih, berat nih. Yang satu lagi kalian batas mati lagi tuh. Aduh. Mas Doni, Siap. ini bicara Cilegon Serang dan sekitarnya Ya. dengan ensemble musiknya Mas Doni. Itu banyak anggotanya. Kalau yang ada di grup yang terdaftar kontaknya itu ada 42 orang. Sementara ini baru 40. Dengan apa klasifikasi umur? Macam-macam. Anak-anak juga ada? Ada pelajar, ada mahasiswa, ada pengangguran, ada bapak ibu, ya kan, ada pegawai, macam-macam. Gitu. Lintas usia, lintas Ada profesi. 40-an? Ya, sekitar 43. Baru 43? Iya, baru. Oh, tambah satu lagi udah 44 ya. Kan tadi malam tuh teman saya tuh. Yang paling kecil umur berapa, Pak? Ya. Umur paling kecil umur berapa, Pak? Ada yang SD kelas 5. Berarti kurang lebih Ya, kelas 7-8 tahun ya? Ya, dia main biola juga. Di bawah umur 5-6 tahun belum ada? Belum. Belum? Anakmu ya nanti ya? Niatnya? Ya, alhamdulillah punya tambah lagi. Besok ya? Baru 5 tahun, baru mau 5 tahun nanti niatnya, Pak. Ada ya kayak bapaknya juga, ada bakat-bakat juga. Ibunya juga penyanyi soalnya. Oh gitu. Cuman pengen saya arahin biar tahu banyak dari Ya, seni ya. alat-alat musik. Jadi Ya. kayak bapaknya cuma tahu gitar aja. Sama ini sekaligus siapin generasi penerus. Satu saat bapaknya yang tangan udah nggak nyampe ke gitar. Ada apa nih gue?
Doni sukses terus ya. Siap, terima kasih Mas. Dengan CSDS-nya Ya. di Serdang Indah ya. Ya. Jangan Ya, lupa catat tuh. CSDS, Cilegon, Serang dan sekitarnya, sekolah musik dipimpin oleh guru musik kita, Ya. Mas Doni Wijaya. Ya kan setiap hari. Kalau untuk ensemble komunitas itu setiap hari Minggu. Komunitas atau seminar hari Minggu. Tapi kalau everyday, weekday itu ada kursus, kegiatan kursus setiap Oke. sore. Ya. Itu private ya? Ya, Lebih kepada private. Ya, gitu. Jadi silakan aja. Jadi Anda tahu yang ada di Cilegon, Serang atau Banten dan sekitarnya bahwa di Cilegon ada guru musik TOP BGT. Top banget maksud gue. Top Thank banget you. gini. Terima Bisa kasih, main terima semua alat nih. Terima kasih, Itu terima jarang-jarang ada yang bisa begitu. Salah satu murid dadakannya adalah Joffrey. Kacamata hitam. Mantap, Bro. Yang mendadak bisa keroncong, itu kan murid dadakan jadinya gitu. Oke, Mas Doni, terima kasih. Oke. Sudah hadir di Soal Panas, luar biasa. Terima kasih sama-sama. Ya kan, Jof? Ya kan? Siap. Closing? Main lagi dong closing. Ini aja. Oke, sip. Oh, ini aja. Ya, Cak, main dulu. Harmonika. Keren harmonika. Harmonika. Ya, mainkan. Oke. Langsung. Jadi demikianlah jumpa kita Soal Panas dari Cilegon Banten persembahan KSP Krakatau Sarana Properti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.